Iya. Kemudahan ya. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya kita lanjutkan. Fa'arodu. Maka mereka berpaling. Begitu keturunan berikutnya. Nah, ini keturunan berikutnya nih. Kaum Saba pada keturunan berikutnya berbeda. Ya, berbeda. Fa'arodu, maka mereka berpaling. Berpaling mereka yang tadinya bersyukur tidak lagi. Yang tadinya pada ibadah tidak lagi. Sehingga mereka menggelar dengan poya-poya, dengan kekayaannya. Menggelar main judi, judi digelar. Berbuat mesum pergaulan bebas terhadap wanita-wanita. Kemudian saling membunuh. Kemudian saling memabokkan. Mabok sono sini mabok, berpaling drastis. Ninggang pada keturunan mereka berpaling drastis. Tidak lagi ibadah kepada Allah. Mereka mengkufuri nikmat Allah, tidak lagi bersyukur. Fa'arodu, maka mereka berpaling an syukrihi, daripada bersyukur kepadanya, wa kafaru, dan mereka kufur nikmat. Apa yang terjadi setelah itu? Fa'arsalna alaihim sailal arim, maka kami kirim kepada mereka yaitu banjir besar. Bendungan yang ada dia punya damnya yaitu bedah. Sehingga kebunnya yang begitu subur dibanjirin dengan banjir. Berubah tanahnya menjadi tanah liat. Pohonannya mati semua. Pohonannya mati semua. Tanahnya yang subur dihilangkan, diganti dengan tanah liat. Tanah kurus. Arim jam'u ormah, jama' ormah. Wa huwa ma yumsakul ma', dan yaitu apa yang dapat menahan air min bina'in wa ghairihi, dari bendungan dan lain. Ila waktu hajatihi, sampai waktu keperluannya. Aisyai liwadihim, artinya banjir lembah mereka, al-mamsuk, yang dijaga, bimadzukiro, dengan apa yang disebutkan. Fa'agroko jannatayhim, maka Allah ya tenggelamkan kebun mereka dan harta mereka, semuanya habis. Hartanya habis kebanjiran. Kebunnya habis, pada mati semua. Tanahnya diganti, tadinya tanah yang subur menjadi tanah liat. Kemudian yang berikutnya, wa baddalnahum bi jannataihim jannataini jawatai ukulin khamti wa asli wa syai'im min sidrin qalil. Dan kami gantikan mereka itu dengan dua kebun mereka yang menumbuhkan pohonan-pohonan yang pahit, seperti pohon asal, seperti pohon asal, dan sedikit daripada pohon-pohon bidara dan cemara. Zalika jazainahum bima kafaru, yang demikian itu diganti tersebut kami berikan balasan kepada mereka dengan sebab mereka kafir. Dengan sebab mereka kafir, maka azab menimpa mereka. Mereka langsung ngedadak menjadi orang yang miskin. Tidak mempunyai apa-apa. Miskin sekali. Sebab pohonannya udah pohonan yang pahit-pahit. Tanahnya tandus. Pohonan yang pahit-pahit ditumbuhin dengan pohon rengas, pohon bidara. Jangan lagi berupa manusia yang mau memakannya. Hewan pun tidak mau.
Nah ini peristiwa yang terjadi kepada negeri Sabak karena mereka yaitu kufur nikmat. Mereka hidupnya poya-poya dan lain sebagainya. Karena itu pun negeri ini Indonesia bisa saja dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah bila penduduknya tidak lagi ibadah kepada Allah, tidak lagi berdoa kepada Allah. Bila penduduknya pada berbuat maksiat, seumpamanya maksiat di sana sini digelar, mabok-mabokan, pergaulan bebas, bunuh membunuh. Ini hati-hati. Kalau memang itu terjadi di negeri kita, Allah pun pasti akan menghukum negeri kita dengan hukuman yang sama yang dijatuhkan kepada kaum Sabak. Karena itu sekali lagi saya himbau, mari bila kita ingin ke depannya semakin eksis, semakin Allah beri ridho kepada kita, negeri kita diberikan cucuran rahmat dan maghfirahnya, mari kepada penduduk seluruh negeri, satu-satunya cara kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, satu-satunya cara kita syukurkan nikmat kita kepada Allah. Kita syukuri nikmat kepada Allah, itu satu-satunya cara. Dengan demikian, negeri kita insya Allah akan diberikan keselamatan, keberkahan. Dan di tengah-tengahnya mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari nanti di malam Agustusan ya kita gelarlah secara keseluruhan masjid-masjid, musola-musola, madrasah. Kita kumpul di malam Agustusan. Kita gelar zikir kita gelar. Kita banyak berdoa. Kita doakan buat para pahlawan-pahlawan yang telah gugur di medan perang. Dengan sebab mereka lah sampai menghembuskan napas yang terakhir, sampai meneteskan darah, menghabiskan napas, menghembuskan napas yang terakhir. Mereka berjuang untuk kita semua. Supaya mereka selalu amal ibadahnya diterima oleh Allah. Mereka diberikan nikmat kubur. Kita doa secara massal, secara keseluruhan di negeri ini. Kita doakan mereka. Kita gelar zikir akbar bersama-sama. Dengan demikian, insya Allah semakin maju dan semakin maju, Allah akan berikan keberkahan kepada negeri ini. Insya Allah. Mudah-mudahan, insya Allah, amin. Ya Rabbal Amin. Baik. Kemudian yang selanjutnya. Dzalika jazainahum bima kafaru. Yang demikian itu kami berikan balasan kepada mereka dengan sebab mereka kafir. Wa hal nujazi illal kafur, dan tidaklah kami berikan balasan imbalan. Tidaklah kami berikan balasan kutukan kecuali mereka mengkufuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak akan terulang buat negeri kita. Ya, mereka kaum Sabak yang dibinasakan oleh Allah, kemudian dihancurkan oleh Allah kepada negeri kita insya Allah. Dengan sebab kita tingkatkan ibadah kita. Dengan sebab kita tingkatkan syukur kita kepada Allah. Negeri kita Indonesia setelah merdeka mudah-mudahan diisi dengan imtek dan iftek. Semakin ke depan semakin maju insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Silakan. Pasien yang kedua baca surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim.
Jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Shadaqallahul azim. Baik ya. Yang berikutnya adalah surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah. Yang dimaksud pertolongan Allah di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala a'daihi, yaitu nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam datang dia menghadapi musuh-musuhnya. Wal fath dan penundukan Mekah, Fathu Mekah, penundukan Mekah. Memang tadinya Nabi kita lahirnya di Mekah, dibesarkannya di Mekah, sampai dia dakwah di sana secara rahasia selama 3 tahun, setelah itu secara terang-terangan. Akibatnya banyak gangguan-gangguan dari orang-orang kafir Quraisy, terutama dari pamannya sendiri, Abu Jahal. Orang-orang kafir Quraisy pimpinannya Abu Jahal. Abu Jahal orang yang kaya raya. Padahal dia adalah pamannya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya mengganggu Nabi kita. Sampai Nabi kita direncanakan akan dibunuh. Dia mengumpulkan 70 pemuda untuk membunuh Nabi Muhammad. Maksudnya supaya nanti keturunan Nabi Muhammad tidak mampu menuntut balas. Dikumpulkan 70 pemuda, sehingga setelah kumpul diperintahkan untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah mereka di waktu malam ke rumah Nabi. Nabi sedang tidur bersama Sayyidina Ali. Ketika mereka datang dan mereka mengintainya, oh ternyata lagi tidur ya. Muhammad lagi tidur, nanti sajalah. Kata pimpinan mereka tuh, nanti baru kita bunuh. Nanti baru kita bunuh. Pada waktu itu datanglah malaikat Jibril ngasih tahu, hai Muhammad, engkau sedang dikelingkung, sedang dipagar betis rumahmu ini dan kau akan dibunuh. Hijrahlah ke Madinah mulai malam ini dan saat ini. Bacalah ayat ini. Malaikat Jibril turun membawa ayat yang harus dibaca oleh Nabi kita sebagai bekal untuk hijrah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghashaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka ada tutupnya, di belakang, di samping ada tutupnya. Dan kami jadikan mereka tidak dapat melihat. Bermodalkan ayat itu, Nabi kita keluar. Sayyidina Ali menempati tempat tidurnya. Satu pun tidak ada yang melihat. Kemudian ketika mau dekat pagi, disergap. Ternyata setelah disergap bukan Nabi kita, Sayyidina Ali. Nggak jadi dibunuh.
Kemudian Abu Jahal bersayembara, barang siapa yang menangkap Muhammad, hidupnya dan matinya akan dikasih hadiah besar 300 ekor onta. Pemuda-pemuda menyebar. Ada yang melihat Nabi kita namanya Suraqah bin Naufal. Suraqah. Ketika Nabi kita dikejar olehnya, Nabi kita naik ke sebuah bukit, masuk ke sebuah gua. Ternyata di sana sudah ada Abu Bakar. Lah Suraqah ini karena dia sendirian, nggak ada ungkulan, nggak ada kesempatan untuk membunuh sendirian, dia panggil teman-temannya di kota. Di Mekah. Panggil Datus. Setelah dipanggil, datang ke situ. Nabi dan Abu Bakar sudah ada di dalam gua. Kemudian secara cepat gua itu ditutupi oleh sarang laba-laba. Burung dara sudah bertelur di situ. Sehingga mereka melihatnya dan mereka mengambil kesimpulan kalau ada orang masuk, ini udah habis ini. Sarang ini udah habis. Burung tidak mungkin bertelur di situ. Padahal mah apabila ada satu orang saja yang jongkok melihat ke dalam gua pasti kelihatan. Namun dengan izin Allah tidak ada seorang pun yang jongkok untuk meneliti ke dalam. Pada waktu itu Abu Bakar di dalam gua digigit ular kecil. Nabi sedang tidur di atas pahanya Abu Bakar. Netes air matanya. Nabi katakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Padahal bukan dia ketakutan karena kesakitan digigit ular. Dalam pada itu bubarlah mereka pasukan. Nabi dan Abu Bakar tinggal di gua selama 3 hari. Kalau giliran lapar, ada anaknya Abu Bakar namanya Abdullah. Pura-pura jadi pengembala kambing. Padahal bawa timbel. Begitu orang-orang kafir Quraisy lengah, masuk timbel itu. Sambil memesan 2 ekor onta. Setelah 3 hari didatanginlah onta itu. Berangkat dari situ menuju ke Madinah. Dan di Madinah jarak kan agak jauh. Di Madinah sudah dijemput oleh kaum Ansor sambil menyanyikan tola al-badru alaina min saniyatil wada'i wajib syukru alaina mada'alillahi da'i. Telah terbit bulan purnama dari gang saniyatil wada'. Langsung itu Nabi kita dilindungi betul-betul. Mereka kaum Ansor mengatakan barang siapa yang mengganggu Muhammad, langkahin dulu mayat-mayat kami, kata orang Madinah. Nabi tinggal di sana. Nyusun barisan di Madinah. Begitu kuat susunan barisannya, balik lagi menyerang Mekah, sehingga Mekah dapat ditundukkan. Jatuhlah ke pangkuan kaum muslimin kota Mekah pada waktu itu. Setelah Mekah ditundukkan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat itu manusia-manusia mereka masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, afwaja. Masuk berbondong-bondong, jama'atin ba'da makana yadkhulu fihi wahidun. Setelah adalah tadinya masuk satu-satu. Begitu sudah ditundukkan Mekah, maka mereka masuk Islamnya berduyun-duyun. Ya, berduyun-duyun. Seperti saat sekarang ini, itu di luar negeri sana, banyak orang-orang yang masuk Islam secara berombong-rombong. Ada yang selapangan masuk Islam semua. Jadi Islam saat sekarang ini sudah banyak sekali pengikutnya. Dan Islam semakin eksis ke depan dia. Karena dia adalah agama yang benar. Maka pengikutnya semakin banyak dan semakin banyak.
Itu yang dinamakan kemenangan. Ya. Jadi kemenangan itu diperintahkan oleh Allah untuk diperingati. Caranya adalah fasabbih bihamdi rabbik. Maka tingkatkanlah tasbihmu, memuji Tuhanmu. Wastaghfir, dan perbanyaklah istighfar. Jadi cara memperingati hari kemenangan itu adalah dengan cara meningkatkan ketakwaan, meningkatkan tasbih kita kepada Allah, banyakin istighfar. Jadi hari kemenangan itu boleh diperingati, bahkan dianjurkan. Cuman jangan sampai salah kita nih memperingatinya. Kadangkala memperingatinya bukan menggelar zikir, meningkatkan ketakwaan, bukan. Bukan banyakin istighfar, bukan. Dia adakan acara dengan acara lain yang sifatnya hura-hura. Jangan sampai semacam itulah. Contohnya, ya kalau baru timbang atraksi, yaitu semacam kelincahan, diadu kelincahan boleh. Masukin jarum, masukin benang ke jarum, umpamanya. Ya boleh-boleh aja, itu kan keterampilan. Kemudian diadakan berbagai macam pertandingan sepak bola antar RT, sepak bola voli, terus lagi bola tenis meja. Boleh aja itu keterampilan, termasuk olahraga, boleh. Ya, jangan kelewatan, kadang-kadang kelewatan. Memperingati Agustus tuh, katanya memperingati Agustus, kakeknya dipakein androk, pakai daster, neneknya pakai training, diaduk di lapangan sepak bola, main bola. Ya orang jarang lari, udah pada sepuh karena diteriakin, dipaksa tenaganya dihabisin. Begitu istirahat langsung pada jatuh terbalik ya. Ada yang kecapean, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Kecapean. Itu namanya kelewatan, memperingati hari kemenangan semacam itu kelewatan, tidak diinginkan itu. Lagi ngadain dangdutan, minta di masyarakat katanya buat memeriahkan Agustusan. Begitu udah kumpul dananya, bukan maulidan yang digelar, bukan istighfar, bukan tahlilan, tapi yang digelar adalah dangdutan semalaman sambil mabok dan lain sebagainya, sambil campur bergaul bebas kepada perempuan-perempuan. Kata dia itu mengadakan hari menyambut hari kemerdekaan, padahal itu adalah perbuatan yang dimurka oleh Allah. Itu ada oknum namanya di situ, bonceng, ya, yang seharusnya diperintahkan untuk istighfar dan tahlilan, kita wahwa buat para pahlawan, doakan, malah dia jadi yang nggak karuan. Nah itu nanti khawatirnya Allah murka. Karena itu hati-hatilah, jangan sampai berlebihan. Silakan sambut hari kemenangan itu, silakan. Memang disuruh, kok diperintahkan. Innahu tawwaba, lalu menerima tobat orang-orang yang bertobat kepadanya. Mudah-mudahan kita sebagai warga Indonesia, ya, mari kita sambut hari kemenangan ini. Kita isi dengan imtak dan iptek, iman dan takwa. Kita tingkatkan terus ibadah kita kepada Allah. Juga diisi dengan iptek, ilmu dan teknologi. Semoga negeri kita ke depan semakin baik, semakin mendapatkan ridhonya Allah. Ya, semakin Allah berikan nikmat yang begitu besar. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.